Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu kembali dengan saya Tep Ridwan. Di sini saya akan membahas pada keselamatan di jalan raya, tentunya untuk kelas 8 SMP. Untuk agenda pembahasannya kita ada dua. Yang pertama definisi baik itu jalan raya maupun keselamatan di jalan raya. Yang kedua klasifikasi atau ciri-ciri jalan. Jadi kalian pada pembahasan ini minimal kalian mengetahui definisi dan ciri-ciri jalan. Untuk definisinya tersebut yang pertama ada jalan. Jalan. Mana jalan? Nah, jalan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian baik bangunan, perlengkapan, kebutuhan, rambu lalu lintas yang berada di permukaan tanah atau air di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori atau jalan kabel. Jadi semua prasarana transportasi ya. Jadi semua prasarana transportasi yang meliputi bagi-bagian bangunan, bentuk atau lampu rambu lalu lintas lah, itulah merupakan definisi dari jalan. Saya anggap juga pasti kalian sudah mengetahui maksud dari jalan tersebut. Dan yang selanjutnya ada jalan raya. Nah, jalan utama yang menghubungkan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan raya ini biasanya itu jalan yang menghubungkan berbagai antar kota, antar provinsi, antar wilayah. Nah, adapun untuk ciri-ciri jalan raya, yang pertama itu digunakan untuk kendaraan bermotor ya. Pastikan, apalagi kalau kalian yang rumahnya itu depannya jalan, pasti kalau udah nggak asing lagi dengan bisinya kendaraan bermotor. Yang kedua digunakan oleh masyarakat umum ya, baik untuk mudik, baik untuk jalan melewati sebuah tempat lah, itu pasti nggak ada yang melarang. Itu untuk masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara. Jadi kalau ada perbaikan jalan atau pengaspalan kembali atau pelebaran jalan, pasti itu yang mengelolanya itu negara. Yang ketiga diatur oleh undang-undang. Jadi menggunakan jalan atau pakai jalan pun nggak sembarangan, nggak sakarepe dewe, nggak semaunya kita, ada peraturannya ya. Kalau kita semisal lampu merah nggak berhenti, ya udah nanti kena undang-undang, kalian akan ditilang sama polisi. Dan untuk keselamatan di jalan raya, definisinya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaannya. Contoh seperti prasarana, faktor sekeliling, faktor manusia, atau faktor rambu atau peraturannya. Jadi sini keselamatan di jalan raya itu untuk mengurangi kalian tuh biar nggak kecelakaan, baik dari perlengkapannya, baik dari tempatnya, baik dari manusianya, baik dari peraturannya. Di sini contoh saja dari segi prasarana kalian itu, kalian kalau menggunakan motor pasti harus wajib menggunakan helm. Karena apa? Kalau misal nanti ada sebuah insiden yang tak terduga terus kalian jatuh, kepala kalian tuh terlindungi dari benturan. Nah, itu fungsinya itu jadi mengurangi kecelakaan. Jadi kalau kalian benar patuh, membawa surat-surat, membawa helm, membawa perlengkapan yang lengkap, oke, itu tentunya kan ketika di perjalanan insya Allah akan selamat. Nah, untuk sekarang kita membahas klasifikasi jalan. Yang pertama ada jalan arteri primer atau jalan yang menghubungkan satu wilayah, satu kota antar kota lain, atau bisa disebut dengan antar provinsi. Jadi jalan arteri primer, jalan yang sifatnya lebar, pasti lebar. Terus kendaraannya pasti banyak. Dengan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecepatan rencananya itu lebih dari 60 km per jam. Kenapa lebih dari 60 km per jam? Karena pada jalan ini kalau kalian terlalu pelan, itu akan menghalangi yang lain. Karena yang lewat tuh bus, truk, mobil kendaraan yang lagi karena lagi apa ya? Ya karena pengendara itu harus lebih dari 60 km per jam, tapi jangan 14 juga. Terus yang kedua, lebar jalannya itu lebih dari 8 meter. Karena apa ya? Ukuran semisal yang muat untuk berapa, 4 mobil lah itu ya. 4 mobil truk di lebarnya itu. Terus yang ketiga, kapasitasnya itu pasti lebih besar ya, rata-rata. Jadi mobil sama jalannya pasti akan lebih besar jalannya, jangan lebih besar mobilnya.
Yang keempat, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal. Jadi ini tuh khusus. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa tuh ya jangan terganggu, karena apa? Jalan yang menghubungkan satu kota. Sebenarnya ada ambulan yang dari satu kota A harus ke rumah sakit kota B, ya mau nggak boleh terganggu. Jadi jangan sampai jalan arteri primer ini terganggu. Terus yang kelima, jalan primer tidak terputus walaupun melalui kota. Ya seperti apa? Jalan dari Anyer sampai Panarukan, atau dari Jakarta sampai Surabaya, atau dari Jawa Barat atau dari Banten paling ujung ke Jawa Timur. Kalau di Pulau Jawa itu pasti akan nyambung semua jalan besar itu, nggak ada yang terputus-putus. Nah ini jalan arteri sekunder, jalan besar cuman ya lebih sedikit kecil, sama fungsinya sama, cuman kecepatannya itu harus 30 km. Ini ya lebih dikit lah, adiknya arteri primer. Lebar jalannya sama, lebih 8, kapasitasnya sama, lebih besar dari volume, terus tidak boleh terganggu sama. Jadi jalan arteri cuman ya yang lebih kecilnya. Untuk kedua ada jalan kolektor. Apa itu jalan kolektor? Nah, jalan kolektor itu jalan-jalan yang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kapasitas rencana itu 40 km per jam, lebih dari 40 km per jam. Lebar jalan lebih dari 7 meter. Kapasitas jalannya sebesar sama, tidak boleh terganggu sama, terus tidak terputus melalui kota. Jalan kolektor itu jalan penghubung, jalan penghubung ke jalan arteri tadi. Jadi jalan yang menghubungkan ke arteri. Banyak jalannya seperti apa? Jalan di Purwokerto ya seperti depan alun-alun, itu udah termasuk kolektor juga, bisa disebut kolektor. Terus kalau kalian lewat mana? Kalau dekat sekolah itu ya itu yang dekat Porka, itu jalan kolektor. Jalan Porka menuju dari underpass sampai kelulusan itu bisa disebut jalan kolektor juga. Terus ada kolektor sekunder, itu yang lebih kecil. Nah semisal kalau yang tadi kayak dari underpass ke lapangan Porka itu bisa disebut jalan kolektor sekunder, karena kecepatannya harus lebih dari 20 km per jam, lebar jalannya lebih 7 meter, itu adiknya. Dan yang ketiga ada jalan lokal. Apa itu jalan lokal? Jalan lokal primer, jadi ruas jalan yang menghubungkan kota dengan persil atau kota lainnya. Jadi jalan yang menghubungkan dengan suatu wilayah. Contohnya kecepatannya itu harus 20 km per jam untuk jalan lokal. Lebar jalannya lebih dari 6, lebih kecil daripada jalan kolektor. Yang ketiga tidak terputus walaupun memasuki desa. Jadi yang menghubungkan antar desa ini jalan lokal. Jalan lokal sekundernya itu adiknya tadi, itu kecepatan rencananya itu 10 km per jam. Lebar jalannya lebih kecil, itu 5 meter. Dan jalan lingkungan terakhir itu jalan yang berfungsi untuk melayani angkutan umum untuk jarak pendek. Aduh, gimana bingung? Nah, jangan bingung. Nah, ini nih gambarannya, gambaran untuk jalan. Yang pertama jalan arteri, ini jalan yang antar provinsi, antar kota, yang jalan besar lah. Nah, ini jalan kolektor. Nah, jalan yang menghubungkan ke jalan arteri. Ini jalan kolektor. Lah, terus jalan kolektor ada yang lebih kecil-kecil lagi jaringannya, itu jalan lokal. Nah, dari jalan lokal ini ada jalan masuk ke jalan lingkungan. Jadi ini klasifikasi jalan berdasarkan fungsi besar dan volumenya. Jadi semakin besar jalan, kecepatannya semakin tinggi, lebarnya tambah juga, dan fungsinya semakin besar juga. Ya, jadi perbedaan antara jalan lokal, jalan arteri, kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Kalau dari segi sini kalian sudah paham lah, karena kalian sudah melihat di kehidupan sehari-hari, kalian sudah sering jalan-jalan, melihat jalan, cuman ini ya sebagai penambahnya saja. Oke, pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurangnya dari saya sendiri, lebihnya itu skill yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.